Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Fi hadzal liqa insyaallah sanuwasil darsana fil maudu'il jadid wa huwa harfur ra wa harful fa. Walakin qablaha hayya nabda liqa'anal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajaran kita dari penulisan huruf ra. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari bagaimana penulisan huruf ba, bagaimana penulisan huruf ta, dan bagaimana penulisan huruf mim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana penulisan huruf ra. Berikut adalah contoh kata dengan menggunakan huruf ra. Ustazah akan membacakan sebanyak 2 kali, silahkan kalian ikuti. Kita memasuki kata yang pertama. Rosama. Rosama. Durjun. Durjun. Yashrobu. Yashrobu. Kurrosatun. Kurrosatun. Sarirun. Sarirun. Durusun. Durusun. Nah, berikut adalah contoh kata menggunakan huruf ra. Bisa kalian cermati di sini pada contoh kata yang pertama dan kedua itu ra-nya terpisah, dia tidak bersambung dengan huruf apapun. Tapi pada contoh yang ketiga ra-nya bersambung dengan huruf sebelumnya yaitu huruf sya. Contoh keempat dia juga bersambung tapi ra-nya dibacanya panjang, kurrosatun. Demikian juga yang nomor 5, dia bersambung dengan huruf sebelumnya tapi dia dibacanya juga panjang, sarirun. Dan yang keenam, dia sendiri atau lepas dari huruf sebelumnya tapi dia juga dibaca panjang, ru, durusun. Nah, di sini ada berbeda-beda ya penulisannya. Maka kita akan membahas satu persatu apa aja sih macam-macamnya. Nah, ada 3 macam, yaitu yang pertama ketika posisinya lepas, ketika disambung dengan huruf lain, dan ketika dibaca panjang. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari ketika posisinya lepas. Posisi lepas atau posisinya dia berdiri sendiri. Penulisannya seperti apa? Nah, seperti ini, seperti huruf ra pada umumnya. Contoh katanya ada rosama. Bisa kalian lihat di sini ra-nya berdiri sendiri. Kemudian kedua ada durjun. Meskipun di tengah kata tetapi dia tetap berdiri sendiri. Yang ketiga ada rofun. Nah, dia juga berdiri sendiri. Selanjutnya ketika posisinya disambung. Jadi kalau ro disambung tuh seperti apa penulisannya? Nah, seperti ini. Contoh katanya ada kursiyun. Bisa kalian lihat di sini ro-nya bersambung dengan huruf K, huruf sebelumnya. Selanjutnya juga ada kirtosun. Di sini juga ro-nya bersambung dengan huruf sebelumnya. Dan yang ketiga ada yashrobu. Di situ juga ro-nya bersambung dengan huruf sebelumnya yaitu sya. Nah, kalau sambung penulisannya seperti ini ya. Selanjutnya yang terakhir ketika dibaca panjang. Nah, dibaca panjang itu yang seperti apa? Ketika suatu huruf berharokat fathah, dia dibaca panjang, berarti depannya ada alifnya. Ro. Kemudian ketika dia berharokat kasroh, dibaca panjang, berarti dia bertemu dengan huruf ya, jadi ri. Nah, selanjutnya ketika berharokat dumah tapi dibaca panjang, berarti dia harus bertemu dengan huruf wawu, sukun, yaitu ru. Nah, penulisannya seperti itu. Ro. Nah, di sini ada huruf ro kemudian bertemu dengan huruf alif. Jadi dibacanya panjang. Contoh katanya kurrosatun. Selanjutnya ada ri. Contoh kata-katanya sarirun.
gitu. Bisa dilihat ketika Ustadzah mengucapkan ri yang panjang, berarti dalam pikiran kalian, oh ro harokatnya kasroh, dia sama depannya ada ya sukun kayak gitu. Kalau sarirun, nah seperti itu. Selanjutnya yang ketiga juga ada ru. Contohnya durusun. Jadi kalau kalian dengar kata-kata ru, nah kan itu lebih panjang dari cuma ru kayak gitu. Nah tandanya kalau misalnya ada kata-kata yang dibacanya panjang, ru, itu berarti depannya ada huruf wawu. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Misalnya Ustazah menyebutkan bu, berarti itu ba sukun ketemu dengan huruf wawu kayak gitu. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini bisa dilihat ketika disambung dia seperti itu. Contoh katanya ada yashrobu, ketika sendiri ada rofun, ketika dibaca panjang ada kurrosatun, ketika dibaca panjang tapi berharokat kasroh ada sarirun, dan ketika dia dibaca panjang tapi berharokat dumah ada durusun. Nah, bisa dicermati bersama-sama ya teman-teman. Inilah penulisan huruf ro. Selanjutnya silahkan dipahami terlebih dahulu. Setelah ini kita akan membahas tentang huruf fa. Nah, berikut penjelasan tentang penulisan huruf fa. Sebelumnya seperti tadi, Ustazah akan membacakan contoh kata dengan huruf fa. Silahkan diikuti. Ustazah akan bacakan sebanyak 2 kali. Fusulun, fusulun. Sahifatun, sahifatun. Hatifun, hatifun. Raffun, raffun. Afwan, afwan. Latifun, latifun. Dafatiro, dafatiro. Mufidun, mufidun. Rufufun, rufufun. Bisa kalian cermati di sini ada berbeda-beda ya penulis. Oke, kita memasuki ke penulisan huruf fa. Itu ada di awal kata, di tengah kata, di akhir kata, posisi lepas atau sendiri. Kita masuk ke di awal kata, penulisan huruf fa-nya. Nah, seperti ini. Contoh katanya ada fusulun. Kemudian ada fataha. Selanjutnya ada firoshun. Nah, di sini semuanya fa-nya berada di awal kata. Penulisannya seperti itu. Selanjutnya di tengah kata. Nah, bentuknya seperti itu. Contohnya ada afwan, ada sahifatun, sahifatun, dan ada tiflun. Nah, fa-nya di tengah kata ya, bisa dilihat yang berwarna biru ini. Dan selanjutnya di akhir kata seperti itu. Contohnya ada katifun. Nah, dia bagian akhir, sudah di akhir kata. Nah, hatifun, seperti itu penulisannya. Latifun, seperti itu penulisannya. Selanjutnya ketika dibaca panjang, sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan huruf-huruf sebelumnya yang kita telah pelajari sebelumnya. Ketika dibaca panjang ya tinggal ditambahin alif kalau harokatnya fathah. Ketika harokatnya kasroh ya tinggal ditambahin kasroh, tambahin ini ya sukun. Kemudian ketika di harokatnya dumah tinggal ditambahin wawu sukun. Nah, cuma penulisannya seperti ini. Contohnya kalau berharokat, kalau dibaca panjang tapi dumah fu, itu ada rufufun. Ketika fi itu ada mufidun. Ketika fa ada dafatirun. Nah, seperti ini ya ketika dibaca panjang. Kesimpulannya, nah ketika di awal kata seperti itu, tengah kata seperti itu, kemudian di akhir kata seperti itu. Dibaca panjang tinggal dikasih alif, ya, sama wawu.
Di awal kata ada contohnya firoshun, di tengah kata ada afwan, di akhir kata ada katifun. Ketika dibaca panjang tapi berharokat fathah ada dafatirun. Kemudian ada mufidun. Dan yang terakhir ada rufufun. Nah, berikut tadi pembahasan tentang huruf fa dan huruf ro. Silahkan bagi teman-teman jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian dari Ustazah. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, tapi silahkan dipelajari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Oleh karena itu minggu ini tidak ada tugas dulu, tapi silahkan kalian murojaah atau mengulang-ulangin materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama hingga saat ini, karena minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Sekian dari Ustazah. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari Ustazah. Ma'akumut taufik wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.